Malam ini adalah malam pertama Raja dan Ratu. Pendeta Hyega berdoa di satu tempat. Ia mengarahkan tangan ke pedupaan dan dari tangannya keluar seperti aliran listrik. Hyega menulis jimat. Nokyang dan anak buahnya juga berdoa di Seong Suchong. Iba-iba Nokyang terkejut. Jansil tercekik. Ia jatuh. Raja merasa tidak enak. Ia memejamkan mata berusaha konsentrasi. Raja membalik Ratu Yun. Membuat Ratu menangis karena Raja bersikap kasar. Tapi Raja merasa sesak nafas. Tubuhnya jatuh di samping Ratu. Ratu merasa kesal. Ia mengira Raja pura-pura sakit lagi. Kenapa Anda harus melakukan ini untuk kembali ke masa lalu? Raja seperti tidak bisa bernafas. Lalu pingsan. Ratu baru menyadari kalau Raja benar-benar pingsan. Ia berteriak memanggil pelayannya. Jo Sanggung lari memanggil tabib istana. Sementara itu, Wol dan Yang Myung masih bicara di halaman. Wol berterima kasih karena Yang Myung memperlakukan peramal rendahan seperti dirinya seperti orang yang normal. Dan bahkan memberikan perasaannya pada Wol. Wol berterima kasih. Karena Yang Myung bahkan bersedia mengajaknya lari dari semua kekacauan ini. Yang Myung berkata ia tidak mengatakan semua ini hanya untuk mendapatkan terima kasih. Tapi Wol berkata cuma itu yang bisa ia berikan. Karena sebagai peramal, Wol tidak boleh memiliki perasaan apapun. Jadi maksudmu, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh hatimu. Wol belum menjawab saat Jansil lari memanggilnya. Ia kelihatan panik. Yang mulia baru saja pingsan. Kau dipanggil ke kediaman Raja. Wol terkejut dan langsung lari bersama Jansil. Bahkan tanpa menoleh ke arah Yang Myung. Yang Myung terluka. Ia mengulang kata-kata Wol. Bukankah kau berkata kau adalah alat Tuhan dan tidak seharusnya mencintai siapapun dan tidak bisa mencintai siapapun? Jika begitu, seharusnya kau tidak memperlihatkan perasaanmu. Raja pingsan. Tabib istana dan perawat sibuk merawatnya. 3 profesor kantor astrologi juga hadir. Mereka tampak ketakutan. Wol dibawa masuk. Menteri Na langsung membentak Wol. Kau diperintah untuk tetap ada di kediaman Raja selama proses malam pertama untuk berjaga-jaga. Tapi kemana kau pergi dan baru muncul sekarang? Wol langsung berlutut di samping Raja. Wajahnya tampak cemas. Wol menangis. Tiba-tiba terjadi perubahan pada Raja. Raut wajahnya tampak tenang dan pernafasannya menjadi ringan lagi. Kondisi Raja jadi stabil lagi. Tabib istana terkejut. Ia menoleh ke arah 3 profesor dan mereka juga kebingungan. Wol duduk di samping Raja sampai bel berbunyi. Wol ingin pergi. Tapi Raja menahan tangannya. Lalu membuka mata. Raja sudah sadar. Raja bertanya apa Wol mencemaskannya dan apa yang dicemaskan Wol. Wol mencemaskan semuanya. Apa kau cemas kalau aku memeluk wanita lain? Saya tidak akan berani. Raja minta Wol tetap di sisinya sampai pagi. Aku bisa tidur nyenyak kalau kau di sisiku. Kepala Nae Gembu marah. Ia menyuruh tabib istana dan 3 prof itu untuk mengaku. Ini sebenarnya kesalahan siapa? Kenapa tanggal malam pertama diajukan? Apa sebabnya? Para profesor berkata tidak masalah dengan tanggalnya. Mereka menyalahkan tabib istana. Tabib istana juga merasa tidak bersalah. Tabib istana berani bersumpah. Sebelum malam pertama, kondisi kesehatan Raja baik-baik saja. Tanggalnya tidak salah dan tubuh Yang Mulia juga tidak apa-apa. Lalu mengapa Yang Mulia tiba-tiba pingsan? Salah satu prof berkata ia merasakan aura aneh semalam. Di sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Seperti ada kekuatan yang memasuki istana. Mereka mengira ada yang sengaja menyerang Raja. Ibu Suri tua ingin menemui Raja. Ia bertemu Ibu Surihan. Ibu Surihan berkata ia mendengar ada yang mencelakai Raja dan ia menjenguknya. Raja sekarang istirahat. Ibu Surihan minta Ibu Suri tua tidak menemui Raja dulu. Ibu Suri tua mengerti dan akan menemui Ratu. Dia juga pasti sangat terkejut. Nenek dan Ibu Raja menemui Ratu Yun. Mereka tampak prihatin. Kau pasti sangat terkejut. Baru 1 hari dan wajahmu tampak mengecil. Ratu Yun minta maaf. Ia malu bertemu mereka. Kedua Ibu Suri merasa ini bukan salah Ratu. Ini salah saya. Saya seharusnya melaporkannya lebih awal. Ratu mengaku sehari sebelum malam pertamanya. Ia mendapat mimpi aneh. Seorang gadis berjubah putih mengatakan pada Ratu. Mulai saat ini adalah tugasnya berada di sisi tempat tidur Raja dan selama hidup. Ratu tidak akan bisa bahkan hanya untuk berpikir mendapatkan keturunan.
Ibu suri tua syok. Ratu Yun ingin menyingkirkan peramal itu dan menggunakan hal-hal mistis untuk membuat Ibu Suri percaya. Memang efektif untuk orang-orang yang percaya hal mistis seperti Ibu Ratu Suri tua. Sejujurnya, bukankah ada jimat hidup yang menggunakan kekuatan spiritual untuk memonopoli perhatian yang mulia? Mungkin ini karena rumor. Ibu Surihan minta Ratu tidak memikirkan hal ini. Bukankah Raja tidak tahu keberadaannya? Maafkan saya. Tapi Yang Mulia tahu tentang wanita yang masuk dan keluar kamarnya. Ratu melirik ke arah nenek dan ibu mertuanya. Ingin melihat ekspresi mereka. Menteri Yun juga berkumpul bersama sekutunya. Menteri Keuangan tidak percaya. Ada peramal yang menjadi jimat hidup dan bagaimana ada peramal yang secantik itu. Jika aku tahu lebih awal, aku juga mau punya satu di sisiku. Apa kau kira istrimu akan mengizinkannya? Jika kau ketahuan maka hidupmu akan berakhir. Menteri Keuangan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang sebenarnya menggunakan sihir hitam? Apa kebenarannya begitu penting? Memanfaatkan yang sudah terjadi. Itu intinya. Jimat hidup itu seharusnya masuk saat Raja tidur. Menyerap energi jahatnya dan keluar tanpa sepengetahuan Raja. Tapi Raja saat tahu hal ini justru tetap ingin mempertahankan peramal itu memasuki kamarnya. Para menteri mulai berpikir, jika para pelajar tahu ini mana mungkin mereka membiarkannya saja. Tidak ada ruginya bagi kita. Jika Raja mengakuinya, maka kita tidak perlu lagi melihat emosinya dan konsentrasi saja dengan urusan kita sendiri. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, semua akan tahu tentang peramal yang memasuki kamarnya dan Raja harus membawa stigma itu sepanjang hidupnya. Menteri Keuangan bersorak gembira. Kita harus mencari cara menjatuhkan reputasi Raja. Setelah itu apa dia tidak akan jatuh? Bukankah ini politik itu? Menteri Han menyimpulkan. Pertama, Raja jatuh cinta dengan peramal yang masuk ke kamarnya. Kedua, peramal itu yang telah menguasai Raja melepaskan kekuatan jahat untuk menghalangi malam pertama Raja. Bagaimana? Menteri Keuangan merasa otak Menteri Han sangat encer. Menteri Yun tersenyum. Kita harus mengatakan pada peramal itu jawaban apa yang seharusnya ia katakan saat pengakuan. Wall mendengar gosip rekan-rekannya tentang malam pertama Raja dan Ratu yang gagal lagi. Bukankah ini aneh? Ini karena Raja tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Raja sudah tinggal di Taman Bunga selama 8 tahun. Apa mungkin ia masih setia pada cinta pertamanya? Peramal satu berkata kalau ada rumor tentang hantu putri mahkota yang mengganggu malam pertama. Peramal dua merasa itu tidak mungkin. Peramal satu berkata kalau di tengah malam, terdengar suara isak tangis di paviliun bulan tersembunyi tempat tinggal putri mahkota dulu. Sepertinya putri mahkota mengalami ketidakadilan. Dalam waktu singkat, putri mahkota yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Rumor mulai berkembang. Kalau dia mungkin diracun dan dibunuh. Petugas Wigembu Hongqiu Tai menemui tabib yang memeriksa Yeonwo. Ia bertanya kondisi Yeonwo saat itu dan tabib merasa heran. Karena sama sekali tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Bahkan tidak ada jejak racun. Itu sama sekali bukan racun. Apa ada gejala tertentu? Tidak. Nadinya normal dan organ dalamnya sehat. Aku sudah jadi tabib selama 30 tahun. Tapi baru pertama kali ini aku melihat hal semacam ini. Itu sebabnya aku mengingatnya dengan jelas. Kau apa benar keluarganya? Hong membenarkan. Tabib komen. Ini aneh. Soalnya semua keluarga Heo berwajah tampan. Hong cuek. Ia tetap bertanya apa ada yang meninggalkan kesan tertentu. Tabib itu berkata kalau keluarganya sangat terpukul. Nyonya Heo memintaku datang dan bersikeras mengatakan kalau putrinya belum meninggal. Padahal jelas-jelas dia sudah meninggal. Nyonya Heo bahkan menangis memintaku memeriksa nadinya. Dan kepala sarjana juga. Entah berapa lama dia memeluk jenazah putrinya. Jenazah Nona Heo, yang sudah meninggal beberapa lama, tetap hangat seperti masih hidup. Hongqiu Tai merenungkan penjelasan tabib itu sambil berjalan pergi. Ia tidak sadar sudah berpapasan dengan Nyonya Heo dan putri Min Hua. Min Hua ingin membeli tonik untuknya. Ia juga ingin membelikan tonik untuk ibu mertuanya. Tapi Nyonya Heo minta Min Hua membeli untuk dirinya sendiri dulu. Jika kau meminumnya, aku bisa berharap untuk segera memeluk cucu lelaki yang tampan dan sehat. Min Hua tersipu-sipu. Jika benar ada tonik seperti itu,
Ia bersedia meminumnya bahkan ratusan dosis. Min Hua tidak peduli jika rasanya sepahit empedu. Min Hua dan Nyonya Heo menemui tabib. Nyonya Heo mengamati tiang di pintu toko obat. Min Hua berbisik dan menanyakan obat kuat untuk pria pada tabib. Jika punya tolong diantar juga saat mengantar toniknya. Tabib itu mengerti. Tabib itu melihat Nyonya Heo di luar. Apa Nyonya melihat itu lagi? Min Hua keluar dan ikut melihat. Ternyata itu tanda ukuran tinggi tubuh Yeonwoo. Nyonya Heo selalu mengukurnya di tiang itu. Nyonya Heo menunjukkan tinggi Yeonwoo terakhir kali sebelum pemilihan putri mahkota. Nyonya Heo ingin tahu, kalau Yeonwoo masih hidup, setinggi apa dirinya sekarang. Min Hua menunduk. Wajahnya tampak bersalah. Tabib itu jadi ingat Hong Kyu Tae. Ia mengatakan ada pria yang datang dan bertanya tentang Agassi. Nyonya Heo terkejut. Siapa dia? Katanya dia adalah saudara jauh. Nyonya Heo tampak bingung. Wol duduk di kamarnya dan menggabungkan semua info. Wol tiba-tiba mendengar suara putra mahkota Hawon memanggilnya. Suara ayah dan ibunya. Suara kakaknya yang memanggil nama Yeonwoo berulang-ulang. Terdengar panggilan dari luar. Peramal Wol. Keluar dan terima hukuman. Wol keluar. Hong Kyu Tae komen. Jadi kau yang bernama Wol. Wol mengiyakan dan bertanya siapa Hong. Aku pejabat dari Wigembu Hong Kyu Tae. Cepat tangkap dia. Prajurit menangkap Wol. Wol bingung. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkapku? Seol dan Jansil berjalan pulang. Mereka terkejut melihat Wol ditangkap petugas. Seol segera menghalangi mereka. Agassi, apa yang kalian lakukan? Kenapa kau menangkap nona kami? Petugas membentak Seol dan berkata kalau Wol sudah terlibat kejahatan berat. Seol bingung. Petugas itu membentaknya dan menyeret Wol pergi. Seol minta Jansil melaporkan ini pada Nokyang. Ia akan mengikuti mereka. Jansil bingung. Bagaimana ini? Sinmu sedang pergi keluar. Nokyang menemui Hyega. Ia marah karena Hyega mencampuri urusan malam pertama raja. Apa kau ingin menyebabkan pertumpahan darah? Hyega ingin mencegah ratu mengandung keturunan raja. Takdir itu bisa dipatahkan. Nokyang merasa mereka tidak bisa mencegahnya. Hyega ingin kembali ke awal lagi. Jika kesempatan ini gagal mereka tidak bisa kembali lagi. Nokyang berkata semua sudah terlambat. Saat aku mengkhianati hati nuraniku dan menggunakan sihir hitam. Itu sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kau juga menyelamatkannya. Nokyang mengaku. Jika bukan karena Ari, ia sudah membunuh anak itu. Aku tahu kalau kau tidak bermaksud melakukan itu. Itu semua penting demi melindungi Seong Suchong dan juga anak itu. Nokyang berkata itu hanya alasan saja. Seong Suchong ada dalam kendali Ibu Suri Tua dan itu yang membuat mereka tetap bertahan sampai saat ini. Seong Suchong tidak mematuhi langit dan masyarakat untuk tunduk di depan keluarga raja. Sejak saat itu, saat kita menurunkan posisi dari pemegang otoritas menjadi alat politik, takdir berakhirnya Seong Suchong sudah ditetapkan. Tapi aku tetap ingin mengubah kehendak langit. Hyega berkata Nokyang masih bisa kembali. Tapi Nokyang merasa sudah terlambat. Apa kau tidak sadar? Kejatuhan sudah dimulai. Wol diinterogasi oleh kepala Nae Gembu. Sementara Hong Kyu Tae juga melihatnya. Wol ditanya kenapa meninggalkan kamar raja. Apa alasannya? Wol menjawab itu perintah raja. Kapten bertanya lalu saat tubuh raja dimasuki roh jahat. Kau di mana dan apa yang kau lakukan? Wol berkata ada di halaman Seong Suchong. Tapi Wol tidak punya saksi. Ia tidak ingin melibatkan Pangeran Yang Myung. Kapten menarik baju Wol. Ingin memukulnya. Hong Kyu Tae menghentikannya. Menteri Yun masuk. Ia ingin bicara dengan Wol. Yun minta keduanya keluar. Jansil melapor pada Nokyang kalau Wol ditangkap. Mereka berkata kalau kakak melepaskan kekuatan jahat pada Yang Mulia. Nokyang terkejut sekali. Menteri Yun berkata kalau hukuman orang yang sudah melakukan sihir pada raja adalah dipenggal. Wol tidak merasa melakukannya. Yun berkata tidak peduli siapa orangnya. Harus ada yang dijadikan kambing hitam. Saat kau ada di lapangan penyiksaan, mereka akan mendapatkan pengakuan darimu. Saat itu, kau akan dipotong-potong dan bisa kehilangan nyawamu. Tapi semua tergantung pada jawabanmu. Kondisinya mungkin akan berubah. Maksudku kau mungkin bisa lolos dari pemukulan dan siksaan. Kau akan bisa jalan keluar dengan aman.
Apa yang sebenarnya Anda ingin saya lakukan? Yun tersenyum. Kau akhirnya mengerti. Yun ingin Wol berkata kalau Wol memiliki perasaan khusus pada raja saat ia masuk ke istana raja. Wol terkejut. Itu tidak benar. Bagaimana saya bisa berani memiliki perasaan pada Yang Mulia? Itu bukan jawaban yang benar. Untuk memonopoli perhatian Yang Mulia, kau meninggalkan kamar raja saat malam pertama dan diam-diam melepaskan kekuatan jahat untuk menghalangi malam pertama. Wol menolaknya. Ia tidak melepaskan kekuatan jahat. Yun memberikan Wol dua pilihan. Tetap menyangkalinya dan dihukum sampai mati atau mengakui punya perasaan pada raja dan hanya diusir dari kota. Seol mondar-mandir di depan kantor Ui Gembu. Nok yang datang dan menanyakan keadaannya. Nok yang minta Seol pergi dulu. Ia akan menunggu. Seol menolak. Nok yang memaksanya. Lalu ia melihat Perdana Menteri Yun. Nok yang menarik Seol bersembunyi. Yun berdiri di depan kantor dan merasa ia pernah melihat Wol sebelumnya. Wajahnya tidak asing tapi di mana? Yun tidak ingat. Wol dimasukkan ke tahanan. Nok yang menemuinya. Ia menanyakan kondisi Wol. Dalam hati Nok yang menyesal. Agassi, kenapa Anda selalu harus menderita seperti ini? Wol justru menanyakan raja. Wol pergi setelah kondisi raja membaik. Tapi saya takut kondisinya memburuk lagi. Nok yang tidak percaya. Nyawamu di ujung tanduk tapi kau masih memikirkan hal lainnya. Apa kau tidak tahu betapa seriusnya tuduhan melakukan sihir? Wol tahu, dia benar-benar bersalah atau tidak itu tidak penting bagi mereka. Wol hanyalah peramal rendahan yang cocok dikorbankan untuk kepentingan politik. Wol juga tidak bisa lari dari sini. Tapi Yang Mulia sudah menderita karena dirinya. Wol yakin mereka menggunakannya sebagai alasan untuk menggoncang reputasi raja. Wol ingin berkorban demi raja. Nok yang marah. Hentikan omong kosong ini. Jika kau dihukum secara tidak adil dan tidak benar, apa Yang Mulia bisa tenang? Wol sadar. Nok yang benar. Raja bahkan menganggap dirinya yang adalah peramal rendahan sebagai salah satu orangnya. Yang Mulia pasti sangat terluka. Karena dia tidak bisa melindungiku. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang seharusnya kulakukan untuk menyelamatkan Yang Mulia dan juga diriku? Tabib istana memberikan tonik untuk memulihkan kesehatan raja. Dayang istana masuk dan melaporkan sesuatu pada Hyung Sun. Raja ingin tahu ada apa. Hyung Sun berkata dengan terbata kalau peramal Wol telah ditangkap dengan tuduhan melakukan sihir. Mereka akan menyiksanya hari ini. Raja terkejut dan tampak marah. Yang Myung sibuk memilih baju mana yang akan dibawa untuk perjalanan kali ini. Ia tidak ingin membawa banyak barang. Yang Myung menyuruh pelayannya mengambil baju yang dibuat oleh perancang Kim Dong-su dan sepatu yang disulam oleh guru Park. Pelayannya ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa Yang Myung harus pergi lagi? Yang Myung berkata kalau tinggal di rumah membuatnya resah dan ia merasa cocok menjadi pria yang seperti angin. Jika ia pergi ke Yongnam dan bertemu Ui Bin maka mungkin akan membutuhkan beberapa hari lagi. Pelayannya minta Yang Myung segera pulang. Karena jika pergi terlalu lama, banyak orang akan merasa cemas. Yang Myung tertawa. Aku ini orang yang disayang banyak orang. Yang Myung minta pelayannya membawa pot dari bambu untuk membakar daging. Saat ia sendirian, wajah Yang Myung tampak sedih. Yang Myung keluar dan bertemu Jansil. Ia heran ada apa Jansil ke sini. Ora Beoni. Sesuatu yang serius telah terjadi. Jansil melapor kalau Wol. Tapi Yang Myung memotongnya. Ia harus segera pergi. Jansil berkata kalau Wol dituduh melakukan sihir dan sekarang ditahan. Jansil memohon Yang Myung menolong Wol sekali ini saja. Yang Myung jelas terlihat cemas. Tapi ia berkata tidak ada yang bisa ia lakukan. Yang Myung pergi. Jansil putus asa. Apa yang harus kulakukan? Wol dibawa ke lapangan penyiksaan. Ia diikat di kursi. Wol hanya menggenggam erat bajunya. Ia tampak ketakutan tapi tidak akan mengikuti kemauan mereka. Yun memandang Wol dan tetap merasa pernah melihat Wol di suatu tempat. Menteri Keuangan mengenali Wol. Ia ingat pernah berselisih paham dengan Wol di pasar. Yun tiba-tiba ingat. Ia pernah melihat seorang pria bangsawan yang mirip raja menarik seorang gadis lari di pasar. Yun sadar. Mereka pasti raja dan Wol. Raja datang. Ia berteriak marah. Apa yang kalian lakukan? Semua berdiri menghormat dan Yun tersenyum tipis. Ini memang yang ia harapkan. Raja marah.
Melakukan penyiksaan tanpa minta izin raja. Sebenarnya menggunakan hukum negara yang mana itu? Wall memalingkan mukanya. Sesuai hukum, ia tidak boleh melihat wajah raja. Yun minta raja tidak bicara di sini. Banyak yang melihat. Yun mengajak raja pindah ke dalam. Raja melihat kaki Wall yang diikat. Raja tampak geram sekali. Raja memprotes tindakan mereka yang menghukum orang tanpa sepengetahuannya. Para menteri mengerti. Tapi kejahatan sihir yang menghalangi malam pertama raja dan ratu juga tindakan kejahatan besar. Raja bertanya buktinya. Mereka mengaku tidak ada bukti yang memberatkan gadis itu. Tapi mereka juga tidak menemukan bukti kalau gadis itu tidak bersalah. Mereka akan menyiksa Wall untuk menemukan kebenarannya. Raja ingin memeriksa Wall sendiri. Tapi para menteri menghalanginya. Bagaimana Yang Mulia bisa berhadapan muka dengan wanita berbahaya? Menteri Yun minta Raja menahan diri dan mematuhi aturan. Agar menjadi contoh yang baik untuk rakyat. Saya mohon Yang Mulia, jangan menyusahkan diri Anda dengan masalah ini lagi. Jika Anda terus seperti ini, maka para pelajar akan meragukan Anda. Raja marah sekali. Ia meneriakkan nama Hyundai Hyung berkali-kali dan jalan pergi. Hyung Sun menahannya. Anda mau kemana? Raja ingin ke lokasi penyiksaan. Hyung Sun mencegahnya. Anda tidak boleh melakukan itu. Raja tahu Wall tidak akan berbohong demi menyelamatkan diri sendiri. Jadi kau tahu apa kesimpulannya? Hyung Sun menangis. Yang Mulia, Anda bukan hanya seorang pria, tapi Anda juga penguasa negeri ini. Apa Anda tidak tahu tujuan mereka? Jangan bilang kalau mereka hanya ingin membunuh peramal rendahan itu. Tujuan mereka adalah membuat anak buah Anda yang Anda pandang sebagai pilar negeri ini semua pergi meninggalkan Anda. Jika Anda harus banyak menderita demi menyelamatkan satu orang, Anda akan kehilangan banyak orang. Anda harus melepaskan satu orang itu. Jika Anda memasuki lapangan penyiksaan untuk membantunya, Anda akan kehilangan banyak pengikut Anda. Hyung Sun menghela nafas. Dia gadis yang pintar. Percayalah padanya. Dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa Anda tidak mempercayainya dan menunggu dengan sabar? Ini satu-satunya cara menyelamatkannya dan negeri Anda. Raja menghela nafas. Ia tahu Hyung Sun benar. Raja benar-benar tertekan. Wall disiksa. Algojo memukul pangkuan Wall berkali-kali sampai bersimbah darah. Hong Qiu Tae tampak ngeri melihatnya. 3 profesor astrologi juga merasa kasihan pada Wall. Yun berkata ia memberikan kesempatan untuk mengaku. Apa alasan Wall melakukan sihir pada Raja? Wall menantang Yun. Tidak peduli berapa kali kau tanya. Jawaban saya tetap sama. Saya tidak pernah menggunakan sihir. Yun kesal. Aku sudah memberimu kesempatan. Ia memerintah Algojo terus menyiksa Wall sampai mengaku. Nok yang menghadap Ibu Suri tua. Ia mohon Ibu Suri menyelamatkan Wall. Anak itu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yang Mulia telah mengetahui keberadaan anak itu, tapi kenapa kau belum melaporkan ini padaku? Nok yang hanya berkata ia takut Ibu Suri akan cemas untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena keberadaan putri angkatmu sudah diketahui, kenapa kau tetap membiarkannya ada di samping raja? Apa kau ingin membuat hati raja goyah? Lalu dengan menggunakan putri angkatmu kau mendapatkan kekuasaan. Apa Yang Mulia tidak bisa mempercayai saya? Ibu Suri tua sudah melihat tindakan Nok yang, jadi bagaimana Nok yang berharap Ibu Suri akan mengerti apa yang direncanakannya? Jika memang demikian, kenapa 8 tahun lalu Anda mempercayai saya dan mengizinkan saya mengucapkan mantra? Bagaimana Anda memutuskan siapa yang akan menerima mantra itu? Mengapa Anda mempercayai saya untuk memberikan perintah seperti itu? Ibu Suri marah. Beraninya kau mengancamku. Nok yang berkata sudah lama setia dan mengabdi pada Ibu Suri selama bertahun-tahun. Ia juga mengikuti perintah Ibu Suri yang meminta anak angkatnya sebagai jimat. Jangan bilang Anda tidak bersedia menyelamatkan nyawanya. Nyawa anak angkat saya dalam bahaya. Apalagi yang harus saya takutkan? Saya bisa saja mengakui kejahatan saya dan mengakhiri hidup saya bersama anak angkat saya. Ibu Suri marah dan membentak. Kurang ajar. Tapi situasi Yang Mulia berbeda. Jika masalah 8 tahun lalu, jika Yang Mulia mengetahuinya, iba-iba terdengar Dayang mengumumkan. Yang Mulia Baginda Raja tiba. Ibu Suri dan Nok yang terkejut. Keduanya berdiri menyambut Raja. Nok yang berlutut menyembah.
Gukmu Seong Suchong. Yang Nokyang memberi hormat pada Yang Mulia. Raja heran. Bukankah Gukmu Seong Suchong adalah Nyonya Kwon? Nokyang berkata kalau Nyonya Kwon adalah Gukmu sementara. Ia pernah meninggalkan Seong Suchong untuk beberapa saat lalu kembali. Nokyang minta maaf pada Ibu Suri dan ia keluar dari kamar. Ibu Suri bertanya kenapa Raja tiba-tiba menemuinya. Raja membungkuk, bersikap memohon. Ibu Suri tua terkejut. Kenapa Raja sampai seperti ini? Raja mohon neneknya menghentikan penyiksaan. Ibu Suri terkejut. Apa Raja takut gadis itu terluka? Apa Raja punya perasaan pada peramal rendahan? Raja berkata ia juga seorang pria. Meskipun untuk beberapa saat ia merasa bingung pada peramal itu. Tapi jelas itu bukan cinta. Sebagai raja, bagaimana saya bisa memeluk peramal rendahan? Saya tidak sebodoh itu. Neneknya tampak puas. Tidak jelek. Yang Mulia tidak akan sembarangan saja memberikan perhatian. Raja membujuk Ibu Suri tua. Ia tidak ingin masalah ini jadi membesar. Ia hanya seorang pria yang terpesona pada harum bunga untuk beberapa saat. Tapi jika masalahnya menjadi besar hanya karena dia seorang peramal, sebagai raja negeri ini bagaimana saya akan menanggungnya? Raja memohon agar Ibu Suri menyelamatkan martabat penguasa ini. Ibu Suri tua pura-pura tidak berdaya. Tapi aku hanya seorang wanita tua tanpa kekuatan. Bagaimana aku bisa membantumu? Anda salah. Nenek, saya yang lebih tinggi daripada ribuan orang. Tapi untuk menggerakkan banyak orang siapa yang bisa selain Anda? Ibu Suri tua tampak puas dengan pengakuan Raja. Raja berkata dalam hati, jika harus mengorbankan satu orang demi menyelamatkan banyak orang, kenapa tidak mengorbankan diriku sendiri? Untuk menyelamatkan satu orang itu, Wol sudah terluka parah. Ia juga sudah lemas sekali. Menteri Yun mendekat dan mengangkat wajah Wol. Kau ternyata lebih tangguh dari yang kukira. Yun bertanya sekali lagi. Di mana kau saat itu? Dengan siapa kau dan apa yang kau lakukan? Wol tetap berkata ia sendirian di Seong Suchong. Menteri Yun memerintah untuk menyiksa Wol lagi. Yang Myung muncul. Aku datang untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Yun terkejut. Saat Yang Mulia diserang dengan roh jahat. Ia bersama denganku. Di dalam Seong Suchong, Wol terkejut. Menteri Yun juga. Apa Anda tidak tahu bahaya apa yang akan mengancam Anda? Yang Myung ketawa sinis. Bahaya apa? Anggota keluarga raja bersama seorang peramal. Anda bersama dengannya di Seong Suchong bisa menimbulkan kecurigaan sebuah pemberontakan. Ini sungguh berbahaya. Kenapa kau pura-pura tidak mengerti? Seorang pria dan wanita bertemu di bawah sinar bulan untuk merencanakan pemberontakan. Apa itu tidak menyia-nyiakan masa mudamu? Yun bertanya. Lalu sebagai anggota keluarga raja, mengapa Anda berada di Seong Suchong? Yang Myung menjawab. Alasannya sangat jelas. Aku dan dia. Wol memotong perkataan Yang Myung. Saya yang sudah mengundangnya. Dia adalah orang yang membantu saya saat saya dalam situasi berbahaya sebelumnya. Penyelamat saya. Hidup sebagai peramal rendahan membuat saya lelah dan saya ingin melarikan diri. Jadi saya memintanya datang untuk membantu saya lari. Tapi saya tidak tahu kalau dia adalah anggota keluarga raja. Kalau tahu saya tidak akan berani memintanya datang. Jadi, dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Yang Myung terkejut. Ia berseru, cukup. Sekarang dia terbukti tidak bersalah. Jadi, segera lepaskan dia. Yun belum sempat memutuskan. Ada seseorang yang datang dan berbisik pada Yun. Yun tampak terkejut. Yun menghadap Ibu Suri tua dan bertanya kenapa Ibu Suri memerintahnya untuk berhenti menyiksa Wol. Ibu Suri berkata menurut Yang Nokyang, Wol tidak punya kekuatan untuk mengerahkan ilmu sihir. Lagi pula Yang Myung sudah mengorbankan diri sendiri untuk membuktikan kalau gadis itu tidak bersalah. Jadi kenapa kita tidak ampuni saja dia? Yun masih merasa Wol terlibat kejahatan karena menggoda anggota keluarga raja. Ibu Suri hanya ingin menyingkirkan Wol dari sisi raja. Kita akan bisa menekan kemarahan raja. Dan bukan hanya itu. Kita juga memiliki kartu as yang akan bisa kita gunakan di masa mendatang. Kartu as apa yang Anda maksud? Kisah cinta antara pangeran dan peramal. Apa kau tidak memikirkan alasan saat kita menyingkirkan Pangeran Uisung? Sekarang, kekuasaan untuk menentukan nasib Pangeran Yang Myung yang mengancam keamanan Yang Mulia juga ada di tangan kita.
Yun Daehyung tersenyum. Wol duduk sendiri di penjara. Ia kehabisan energi karena penyiksaan. Yang Myung datang menemuinya. Yang Myung tampak menderita melihat kondisi Wol. Wol bertanya kenapa Yang Myung datang lagi ke sini lagi. Yang Myung menawarkan solusi. Katakan pada mereka bukan kau yang merayuku, tapi aku yang merayumu. Meskipun tidak akan membuatmu terbebas dari tuduhan, ini bisa mengurangi hukumanmu. Aku akan mengurus masalah setelah itu. Wol tidak bisa menerimanya. Yang Myung terkejut. Kalau begitu kenapa kau tadi berbohong saat disiksa? Tidak ada yang salah saat mengatakan itu. Saya akan mencari jalan keluar saya sendiri. Jadi Anda tidak perlu menyusahkan diri karena saya lagi. Tidak. Aku tidak bisa. Aku masih pangeran negeri ini. Aku tidak bisa berhutang budi pada Peramal. Tadi kau berbohong demi aku. Kali ini aku. Apa Anda pikir saya berbohong demi Anda? Memangnya tidak. Saya hanya memanfaatkan Anda agar saya bisa bertahan. Jika Anda berpikir itu demi Anda, maka itu hanya hayalan Anda. Yang Myung menahan perasaannya. Jangan khawatir. Aku juga tidak melakukan ini demi dirimu. Karena aku tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Itu saja. Aku ingin menyelamatkanmu apapun yang terjadi. Jika kau tidak suka cara ini, aku akan cari cara lain. Setelah Yang Myung pergi, Wol menangis. Ia tidak ingin Yang Myung terlibat kesulitan karena dirinya. Raja tidak percaya. Hyung Nim masuk ke ruang interogasi demi dirinya. Jadi dengan kata lain, kakak juga mengenalinya. Raja menoleh ke Kim Chae-won. Ingin jawaban. Won hanya diam. Raja tahu dari ekspresinya kalau Won sudah lama tahu. Hyung Sun minta izin masuk. Ia berkata Yang Myung ingin menghadap Raja. Yang Myung membungkuk. Wajahnya terlihat menahan marah. Yang Myung menanyakan kondisi kesehatan Raja. Kakak beradik itu berpandangan. Wol menangis di penjara. Ia berkata dalam hati, aku minta maaf karena menyakitimu. Tapi jika aku tidak membuat keputusan ini, baik Yang Mulia ataupun dirimu akan ada dalam bahaya. Seseorang seperti diriku yang hanya bisa melakukan ini kumohon jangan memaafkan aku. Raja dan Yang Myung duduk. Raja minum dan tanya kenapa Yang Myung masuk istana malam-malam seperti ini. Saya selalu membuang waktu untuk kegiatan yang tidak perlu. Raja berkata sudah mendengar tentang Yang Myung yang memberikan kesaksian di lokasi penyiksaan. Raja tidak percaya Yang Myung bersedia melalui banyak kesulitan hanya karena peramal rendahan. Itu benar-benar bukan gayamu. Sepertinya Yang Mulia masih tidak mengerti saya. Saya berbeda dengan Anda. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, saya bisa melepaskan segalanya. Saya selalu melakukan yang saya inginkan. Jadi demi keinginanku mendapatkan segalanya, aku tidak menyadari nilai dari satu hal. Apa itu yang ingin kau katakan? Itu wajar untuk seorang penguasa negeri. Jadi saya datang untuk meminta sesuatu yang tidak penting pada Yang Mulia. Tolong izinkan saya memilikinya. Raja dengan tegas menjawab tidak. Kenapa tidak? Raja berkata kalau reputasi Yang Myung juga adalah reputasi keluarga raja. Yang saya miliki hanya gelar pangeran. Hal lain hanya formalitas saja. Bagaimana orang seperti saya bisa memiliki sesuatu seperti reputasi sebagai anggota keluarga raja? Dengan izin Yang Mulia, saya bisa melepaskan itu semua. Sebagai ganti dirinya. Raja membentaknya. Tidak. Aku bilang tidak bisa. Saat aku masih menjadi putra mahkota, kau pernah berkata jika itu kau akan menolongnya. Meskipun kau kehilangan segalanya dan membahayakan nyawamu, kau akan tetap bertahan. Apa kau pikir keluarga raja itu berbeda? Dengan berada di sisinya, bagaimana dia bisa selamat? Tolong pikirkan lagi apa yang harus dilakukan untuk melindunginya. Yang Myung berjalan meninggalkan kamar raja dengan perasaan marah. Apapun yang kuinginkan, siapapun yang kuinginkan, kau selalu mendapatkannya dengan mudah. Yang Mulia, kau bahkan tidak mengizinkan saya memiliki satu-satunya yang saya inginkan. Raja menghela nafas. Ia bertanya pada Won. Apa kau pikir aku terlalu kejam pada kakak? Apa kau pikir aku telah melukai hatinya? Bukankah Anda yang sebenarnya terluka? Yang Mulia, Won, aku tidak ingin kehilangan mereka yang berharga bagiku. Tapi sekarang, sepertinya Hyung Nim tidak aman lagi. Perdana Menteri pasti akan mencari cara menyerangku.
Menggunakan cinta Hyungnim untuk peramal dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mengerikan agar bisa mencabut nyawa mereka. Itu benar-benar membuatku sedih. Pada akhirnya, orang yang paling menderita adalah dia yang terperangkap di tengah-tengah, yaitu Wol.